Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Nuraini Hanisa, perwakilan dari kelompok 1. Saya akan menjelaskan secara singkat tentang sejarah sosiologi. Sebelum kita lanjut ke materi, alangkah baiknya kita kenalan dulu dengan anggota lainnya. Di kelompok ini terdiri dari 6 anggota, yaitu yang pertama, Tanara Nurizki Anggraini, kedua, Nuraini Hanisa, ketiga, Irsa Aulia, keempat, Leonard Mezak Makupiola, kelima, Azami Haikal Juventino, dan yang keenam yaitu Muhammad Zilza Riandra. Pada materi ini, kami membaginya menjadi 3 submateri, yaitu submateri yang pertama adalah silsilah kata sosiologi, kedua, lahirnya ilmu sosiologi di Eropa, dan submateri yang ketiga yaitu ilmuwan sosiologi. Silsilah kata sosiologi. Penyebutan sosiologi berasal dari gabungan kata bahasa Latin dan bahasa Yunani. Dalam bahasa Latin itu sendiri, sosiologi disebut dengan kata socius yang memiliki arti kawan. Sedangkan dalam bahasa Yunani disebut dengan kata logos yang memiliki arti berbicara. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa arti dari kata sosiologi adalah ilmu yang menjelaskan berbagai fenomena sosial secara ilmiah. Lahirnya ilmu sosiologi di Eropa. Kapan sosiologi lahir di Eropa? Ilmu sosiologi baru lahir di Eropa pada abad ke-19, yaitu pada tahun 1801. Penyebabnya adalah adanya peristiwa revolusi industri di Inggris dan revolusi sosial di Perancis. Lahirnya sosiologi disebabkan adanya guncangan sosial dari efek revolusi industri di Perancis. Dampak dari terjadinya revolusi industri tersebut banyak terjadinya eksploitasi tenaga kerja dan urbanisasi serta kekhawatiran di tengah masyarakat. Fun fact, revolusi industri yaitu perubahan besar-besaran yang mengubah masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Perubahan tersebut berdampak pada kondisi sosial, ekonomi, dan budaya. Ilmuwan sosiologi. Pada materi ini, kami dapat menampilkan 5 ilmuwan sosiologi yang terkenal, yaitu Auguste Comte, Herbert Spencer, Emile Durkheim, Karl Marx, dan Max Weber. Auguste Comte dikenal sebagai bapak sosiologi. Ia lahir di Prancis pada tahun 1798 dan ia wafat pada tahun 1857. Menurut pendapatnya, kata sosiologi berarti berbicara mengenai masyarakat. Ia menyelidiki berbagai gejala tentang tatanan masyarakat dan dinamika masyarakat. Dari penyelidikannya tersebut, ia dijuluki filsuf. Salah satu karyanya yaitu buku Plan of Scientific Works Necessary for the Reorganization of Society yang menjelaskan tentang bagaimana cara dan pendekatan dari perencanaan sosial. Herbert Spencer merupakan seorang filsuf Inggris yang lahir pada tanggal 27 April 1820 dan ia wafat pada tanggal 8 Desember 1903. Ia merupakan salah satu pelopor sosiologi seperti Bapak Auguste Comte. Pada masanya, dalam penulisan sebuah karya, hanya ia yang bisa menulis menggunakan bahasa Inggris. Menurut pendapatnya, sosiologi adalah ilmu yang menyelidiki tentang susunan-susunan dan proses kehidupan sosial sebagai suatu sistem. Emile Durkheim. Emile Durkheim lahir di Prancis pada tanggal 15 April 1858 dan wafat pada tanggal 15 November 1917. Ia mendirikan Fakultas Sosiologi pertama di sebuah universitas Eropa pada tahun 1895.
ia melakukan penelitian tentang bunuh diri. Dalam karyanya, yaitu buku Suicide, menjelaskan latar belakang mengapa individu melakukan bunuh diri. Selama ia melakukan penelitian tentang bunuh diri, ia membagi 4 tipe bunuh diri, yaitu egoistik, anomik, altruistik, dan fatalistik. Karl Marx lahir di Jerman pada tahun 1818 dan ia wafat pada tahun 1883. Karl Marx melahirkan beberapa pemikiran dalam ilmu sosial yang menjelaskan tentang konflik sosial, kelas sosial, agama, ideologi, dan ekonomi suatu masyarakat. Teori konflik dari Karl Marx menjelaskan bahwa kekayaan dan kekuasaan yang tidak terdistribusi secara merata dapat menyebabkan konflik sosial. Max Weber lahir di Jerman pada tahun 1818 dan ia wafat pada 1883. Ia menciptakan sebuah teori, yaitu Verstehen, yang berarti untuk memahami, digunakan untuk menganalisa dan menafsirkan mengapa individu melakukan tindakan sosial. Menurutnya, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang tindakan sosial atau perilaku-perilaku manusia. Mungkin hanya itu yang dapat kelompok kami bisa tampilkan. Terima kasih sudah mau menyimak video ini sampai selesai. Maaf jika masih banyak kekurangan dalam video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.